Hello guys, welcome back to my channel. Okay guys, dalam video kali ini saya mau share pengalaman saya pergi Puspakom, bawa kereta untuk proses tukar nama, tukar hak milik, tetapi gagal disebabkan nomor chassis bakarat separuh. Jadi pada sesiapa pemilik kereta yang berhasrat untuk pergi Puspakom tapi nomor chassis dia bakarat dan merasa bimbang apa perlu dibuat, kamu tengok video ini sampai habis. Oke, pertama mesti kita akan bersihkan dulu lah nomor chassis tuh sebelum pergi Puspakom kan. Nomor engine pun kena bersihkan untuk mempermudahkan kerja Puspakom untuk cek kita punya nomor chassis dengan nomor engine. So semasa kita bersihkan nomor chassis, kita sendiri pun akan boleh lihat keadaan nomor chassis kita sama ada boleh dibaca ataupun tidak. Jadi sekiranya nomor chassis kereta kamu bakarat, jangan bimbang dan jangan buat apa-apa selain daripada membersihkan. Ya, maksud saya jangan pergi coret, pergi buat sendiri nomor itu, coba untuk terangkan nomor itu, atau coba untuk cop balik atau ketuk bahagian nomor itu dengan tujuan supaya nomor itu dapat dilihat. Jangan buat sendiri, sebab nanti takut nanti Puspakom ataupun JPJ akan suspek kita mencoba untuk mengubah nomor tersebut. So biarkan saja dia bakarat, rusak, bawa saja pergi Puspakom, buat temu janji, datang ke Puspakom, nanti biar Puspakom yang tentukan langkah seterusnya. Biasanya sekiranya Puspakom tidak dapat membaca nomor tersebut, ini untuk case yang separuh tidak nampak atau yang tersisa 2-3 nomor saja. Kalau tersisa 2-3 nomor itu kira sudah jadi bukti yang kukuh bahwa nomor chassis dengan nomor dalam kat adalah wujud sama lah, lebih kurang sama lah, cuma tidak lengkap. Itu untuk case yang nomor tidak lengkap lah, tidak jelas. Kalau case yang langsung tiada nomor, tidak nampak langsung, itu saya tidak tahu. Itu saya tidak tahu sebab saya punya kawan ada pernah case macam tu. Puspakom bilang kereta chassis itu telah diubah sesuai, dan akhirnya kereta kawan saya jadi scrap metal, dibatalkan semua dokumen grant itu. Jadi kereta itu tidak lagi wujud dalam sistem, jadi scrap metal lah, besi buruk. Itu yang terjadi sebab dia punya langsung tiada bukti yang menunjukkan nomor di dalam garan sama macam yang ada di chassis, cuma tidak lengkap. Ini yang saya punya case ini separuh saja tidak lengkap. Yang saya punya nomor langsung tidak nampak, tapi huruf dia nampak. Dia ada 4 huruf lah, yang bahagian depan semua nampak dan sama, cuma nomor yang di bahagian belakang tidak nampak sudah sebab karat. Lagipun nomor chassis sangat halus dibuat, kereta buatan Korea kan, halus dong buat nomor chassis, mudah rusak lah. So Puspakom akan bagi kamu surat untuk dibawa ke JPJ sebagai rujukan JPJ lah. Sampai di JPJ sana, JPJ akan buat lagi cek, dia akan ambil gambar nomor engine dan dia akan pergi cek lagi nomor chassis yang bakarat itu. Dia akan cek dulu.
sudah confirm keadaan nomor sama seperti yang tertulis dalam surat Puspakom, barulah DPJ akan bagi kita satu borang untuk diisi oleh pemilik penama atas geran, maksudnya penama asal lah, sebelum ditukar kepada nama kita sendiri. Jadi penama asal dia yang kena isi borang itu. Tapi yang bagusnya dia tidak minta sign tanda tangan daripada penama asal, bermakna bolehlah kita curi-curi pergi isi sendiri. Tapi sebaik-baiknya kita maklumkan kepada pemilik lah, in case kalau JPJ call itu pemilik. Jadi di dalam ruangan borang yang khas untuk diisi oleh pemilik, di sana akan ada ruang khas diisi email. Jadi email itu guna email kita lah yang memohon, karena kelulusan akan mengambil masa 1 hingga 2 minggu. Jadi mereka tidak akan call, mereka akan emailkan surat kelulusan itu. Jadi apabila kita mendapat email, kita print out email, kemudian kita bawa pergi ke bengkel yang telah dicadangkan oleh JPJ. Kalau di Kota Kinabalu ada 3 tempat, semua kawasan berada di kawasan KKIP Sepanggar. So pilihlah mana satu kedai. Jadi kita datang pergi sana, bawa surat yang kita print daripada email, tidak payah lagi pergi JPJ, kita print dari email itu saja. Terus pergi di bengkel, dan bengkel akan cop balik nomor chassis, perbaiki kita punya nomor chassis. Sesudah nomor chassis kereta kita sudah selesai dibuat balik, bolehlah kita teruskan pergi ke Puspakom lah, pergi Puspakom proses tukar nama. Jadi itulah urutan proses dia, macam mana kita mau selesaikan masalah chassis Bokarat ini. So sebab saya sebelum ini pun saya sangat bimbang, masa saya cuci nomor chassis saya tidak dapat baca. Jadi saya bimbang apa perlu saya buat, perlu saya pergi bengkel perbaiki nomor itu. Tapi saya dapat nasihat daripada kawan, jangan dulu, coba dulu pergi Puspakom, biar Puspakom lah yang tentukan. Nasib baiklah saya tidak pergi conteng, pergi coret-coret, pergi tulis balik, sebab itu akan menyebabkan kereta kita jadi scrap metal, cobaan ataupun nomor chassis diubah sesuai. So begitulah guys. Diharap info-info ini dapat membantu kamu lah dalam proses tukar nama. Oke guys, terima kasih, jumpa lagi.